dan telaah sastra Arab. Nah, kalau semester sebelumnya kita sudah ngambil mata kuliah, wah, tarikh adab, tarikh adab, terus apa lagi teori sastra udah ya, Sudah, Ustaz. udah teori sastra udah. Nah, ini sekarang telaah sastra. Jadi kalau dalam ilmu adab itu ada tiga komponen. Ada tarikh, tarikhul adab, sejarah sastra, ada nazariyatul adab, teori sastra. Nah, sekarang telaah sastra atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya Naqd al-Adab. Nama lainnya tuh Naqdul Adab, kritik sastra. Jadi kritik sastra Arab. Nanti kita coba di semester ini mengkritik. Mengkritik itu memberikan penilaian terhadap karya-karya sastra Arab. Baik itu genrenya syair, puisi, an-nathar, prosa, ataupun al-masrahiyah namanya. Masrahiyah itu drama. Jadi ada tiga genre nanti yang kita coba analisis lewat pendekatan atau teori-teori sastra. Nah, sebelum masuk jauh belajar tentang itu, kita bahas tentang seperti apa perkuliahannya gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita nanti menentukan jadwal ya kemarin belum belum clear ya, Haji ya, jadwalnya ya. Iya, Ustaz. Karena kan kalau di ini kan empat kelas tuh saya yang pegang mata kuliah ini dari kelas A sampai kelas D. Semuanya mata kuliah saya yang pegang. Jadi sebenarnya kan materinya setiap kelas kan sama aja. Nah, mengapa tidak kita gabung aja dua kelas gitu. Nanti kelas C dan D rencana juga mau saya gabung melihat jadwalnya juga nanti sesuai dengan jadwalnya juga. Oke, tapi sebelum ke situ saya mau ini dulu lah. Ini katanya ada anak dari ngambil ini ya, Haji. Iya, pertukaran mahasiswa, Apa Ustaz. kelas B? Hah? Pertukaran mahasiswa. Oh gitu, dari kampus mana? Universitas Sumatera Utara ya, Ramadan. Iya Pak, Eh, Oh, bro. saya Muhammad Ramadan Pak dari Universitas Sumatera Utara. Prodinya apa kalau di sana? Pendidikan bahasa Arab atau Prodinya sastra Arab? sastra Arab Pak. Oh, sastra Arab ya. Oke. Satu Oh iya Pak, dari Medan. Hah? iya dari Medan. Oh iya Pak, Medan. jadwal saya juga bentrokan nih Pak. Telah sastra sama sosiolinguistik. Oh gitu. Ya udah. Ntar kita. Jamnya sama hari ini juga. Jam Ya udah. Oke. Satu lagi siapa? Ji. Di kelas Kelas A saya semua. Ramadan doang, Ustaz. Kelas B apa dia? Ada nggak? Adanya ini Ustadz yang anak 20. Yang gagal matkulnya semester kemarin tuh. Siapa namanya? Dapat nilainya rendah katanya. Ada anak 20 ya? Si siapa namanya? Si lupa saya anak 20. Ya, berarti cuma anak 20 ya, satu ya. Dua Ustadz. Oke. Oke ya. Berarti setelah setelah saya jelasin dulu baru ini ya, baru kita obrolin tentang jadwal ya. Oke. Sekarang saya mau ini dulu dah memperkenalkan mata kuliah ini. Setelah sastra Arab atau Naqdul Adab ya. Nih, ini RPS-nya. Rencana pembelajaran semester mata kuliah telah sastra Arab. Terus nanti saya share ininya.
Nah, ini capaian pembelajaran ada banyak ya. Nanti kita ada berapa materi itu. Nah, deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa kalian itu mampu memahami dan mengapresiasi karya sastra Arab, baik dalam bentuk prosa, an-nasr kalau bahasa Arabnya, maupun puisi atau syair. Syair nanti banyak lagi model-modelnya, ada qasidah, ada qit'ah, ada dan lain-lain. Nah, terus mata kuliah ini mencakup pengertian jenis, pengertian mahwal adab, adab, amral unsur. Jadi perkembangan makna leksikal adab itu sepanjang masa itu berubah. Terus genre, jenis, dan genre anwaul adabnya. Jadi anwa'nya itu nanti ada syair, ada an-nasr lagi nanti dibagi-bagi, ada riwayah, novel, ada kisah, sirah, cerpen, dan lain-lain. Kemudian ada drama, Pak, boleh turun di sini nggak, Pak? ya. Terus ada pendekatan dalam mengkaji sastra Arab. Jadi ini ketika menganalisis karya sastra Arab nanti ada beberapa pendekatan atau teori yang digunakan. Kemudian ada model analisis strukturalisme puisi, novel, cerpen. Jadi kalau dalam teori Barat itu sastra sastra secara umum ada namanya teori. Kalau kalian udah belajar teori sastra ada namanya strukturalisme atau albiniawiyah. Nah, jadi teori strukturalisme adalah nanti bagaimana menganalisis secara struktur puisi, novel, cerpen, dan drama. Kemudian balaghah, pakai analisis balaghah. Balaghah itu kalau dalam teori baratnya hampir sama dengan model teori formalisme namanya. Nah, teori formalisme itu biasanya melihat dari aspek uslub, gaya bahasa. Jadi yang dilihat itu adalah gaya bahasa sastranya seperti apa. Nah, atau ilmu uslub nih tadi ya. Ya. Balaghah itu retorika, kalau ilmu uslub itu stilistika, stylenya yang dilihat, gayanya. Terus penggunaan teori semiotika, teori simbol, teori tanda, semiologia, simaiyah atau kalau bahasa Arabnya. Terus sosiologi sastra, sosiologiyat al-adab atau al-ilmu al-adab al-ijtimaiyah. Nah, ini melihat sastra kaitannya dengan konteks sosial. Kemudian psikologi sastra, jadi ilmu nafsil adabi atau eh, apa eh, psikologi al-adab namanya. Jadi psikologi sastra, kemudian teori feminisme, al-adabun nisawi, sastra-sastra feminis dalam menganalisis sebuah karya sastra. Nah, ini ada beberapa teori secara umum, meskipun teori yang lain ada lagi ya, semacam dekonstruksi kalau dalam teori sastra itu, terus postkolonial dan lain-lainnya. Nah, ini tapi paling tidak kita belajar ini dulu. Nanti kita masuk pembahasan itu adalah ada sedikit tentang itu. Nah, ini materinya tadi ya udah di ini. Jadi pertama kita bahas tentang sastra itu apa. Kalau di teori sastra pasti udah belajar, tapi nanti kita coba ulas kembali tentang Al-Adabul Arabi, At-Ta'rif wa Mafhum sana. Nah, terus genrenya, genre sastra Arab. Tadi ya, ada syair, ada nasr, ada nasrahiyah. Novel, syair, puisi, nasr itu prosa, ada nasrahiyah itu ada drama. Terus pendekatan terhadap sastra Arab, nanti ketika menganalisis sastra Arab itu ada beberapa pendekatan teori yang dipakai, misalkan menggunakan intrinsik atau kalau dalam istilah Arabnya al-anasirud dakhiliyah, jadi melihat sastra sebagai sebuah karya sastra. Yang jadi yang dilihat itu unsur dalam karya sastranya. Misalkan gaya bahasa, kalau dalam teori struktural itu misalkan melihat plotnya, plot cerita, alur cerita, penokohan, kalau dalam novel dan sebagainya. Kalau dalam puisi misalkan ada arut, arut itu musikalitas puisi, ya. Kofiah, kofiah itu rimanya dan lain-lain. Itu intrinsik masuk kajiannya.
Kalau ekstrinsik itu al-anasirul kharijiyah. Jadi eh, ilmu-ilmu luar yang masuk ke dalam sastra, misalkan sosiologi, terus apa psikologi. Kalau sosiologi misalkan melihat konteks sosial sebuah karya. Jadi karya sastra itu nggak muncul dari langit, ibaratnya gitu. Tapi ada pengarang dan pengarang itu punya segudang ideologi, ada konteks sosial yang dia bawa dalam sastra, misalkan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalau contoh lain psikologi, jadi pengarang itu, jadi sastra sebagai aspek kejiwaan. Kalau apa kalau psikologi, nah ilmu-ilmu itu masuk ke dalam sastra. Nah, kita analisis nanti. Maka seringkali kan kalau anak-anak yang teman-teman yang menganalisis karya sastra, misalkan deskripsi itu, misalkan melihat konflik batin dalam cerita, misalkan gitu ya. Jadi yang dilihat itu bisa aspek pengarangnya, bisa aspek penokohan dalam cerita. Konflik batin tokoh utama dalam novel, misalkan eh, apa, misalkan eh, Jakarta, misalkan. Al-an apa As-Sira'ul Batini fi riwayati Azra Jakarta. Konflik batin apa As-Sira'ul Batini li syakhsiyati ra'isiyah fi riwayati Azra Jakarta. Konflik batin tokoh utama dalam novel Gadis Jakarta, Azra Jakarta, karya Najib Al-Kilani, misalkan gitu. Nah, jadi yang dilihat itu tokoh utamanya itu sejauh mana dalam cerita itu dia mengalami konflik batin gitu. Nah, pakai teori-teori ini biasanya teori-teori psikologi. Bisa pakai teori psikologinya Sigmund Freud atau teori-teori psikologi model Carl Jung, itu ya, dan lain-lain. Itu masuknya ke esensi. Nanti di sini dibahas tuh di pertemuan berarti yang ke berapa nih? Psikologi sastra yang ke-12 nih ya. Nah, terus strukturalisme tadi ya. Jadi kalau strukturalisme dalam bahasa Arab, nanti ini bahasan yang membahas tentang aspek struktur dalam sastra, karya sastra Arab khususnya. Jadi misalkan eh, pandangan strukturalisme bilang bahwa sastra itu tidak dipengaruhi unsur luar, ya sastra gitu. Maka yang dilihat itu aspek struktur dalam karya sastranya. Nanti penerapan ini bisa lewat puisi, terus syair, bisa prosa, bisa novel, riwayah, dan cerpen. Apa? Kisah qasirah. Kemudian lewat drama juga. Nah, kalau drama ini nanti yang kita lihat adalah teks naskah dramanya. Jadi drama sebagai sebuah karya sastra dan drama sebagai karya seni. Kalau drama sebagai karya sastra itu yang dilihat tuh naskah dramanya, teksnya. Kalau drama sebagai seni pertunjukan, maka drama sudah jadi sebuah apa ya? Sebuah seni pertunjukan gitu ya. Itu beda lagi nanti. Kemudian balaghah, nah balaghah kritik sastra formalis Arab. Sastra formalis itu aliran nih mazhab ya, mazhab juga lah kalau kita mazhab yang memandang bahwa ya sastra itu adalah karya sastra yang dipenuhi bahasa unsur bahasanya, bahasa yang berbeda dari bahasa biasa. Nah, makanya balaghah dalam sastra Arab balaghah yang lebih tepat. Misalkan melihat tasbih simile gitu ya, atau majas dalam sastra Arab, atau uslub gaya bahasa yang lain. Nah, bisa dilihat dari aspek bayannya, ma'aninya, atau badiaknya. Kemudian stilistika, ilmu uslub. Nah, sebenarnya ilmu uslub ini juga masuk dalam kajian ilmu balaghah. Tetapi dalam perkembangannya ilmu uslub juga berdiri sendiri, jadi sebuah ilmu pengetahuan. Makanya stilistika atau dalam istilah lainnya ilmu uslub itu bisa diterapkan dalam karya sastra atau Al-Quran secara umum. Misalnya nanti kamu mau meneliti Quran, misalkan dilihat dari gaya bahasanya seperti apa Quran gitu. Sajak misalkan dalam Quran, terus as-sardu misalnya narasi dalam Quran itu seperti apa.
Nah, ini yang bimbingan saya sekarang tuh ada yang bahas tentang tikror. Meskipun tikror itu repetisi, istilahnya pengulangan-pengulangan itu kayak Fabi Ayi, Awa, Irob, Dikumat, Gaziman itu kan diulang, itu repetisi namanya, atau pengulangan, tikror. Nah, tapi eh, anak 20 kemarin itu ada yang bahas tentang tikror, tapi dalam kisah, kisah, kisah Nabi, Nabi Nuh. Misalkan. Nah, jadi pengulangan kisah itu dilihat dari aspek narasinya gitu ya, naratif lah. Kemudian ada semiotika struktural. Nah, ini melihat sastra sebagai simbol tanda, sastra sebagai tanda gitu ya. Teori dan aplikasinya terhadap karya bahasa Arab. Misal kalau orang bilang merah gitu, merah bukan berarti cuma warna merah, tapi bisa aja berani misalkan. Atau orang misalkan menyebut mawar. Mawar itu kan bukan sekedar konotasinya bunga, tapi bisa diberi makna yang lain. Mawar itu bisa perempuan yang cantik dan lain-lainnya. Nah, jadi itu semiotika, kajian semiotik. Kemudian sosiologi tadi ya. Jadi kalau sosiologi sastra tadi melihat sastra kaitannya dengan konteks sosialnya. Nah, misalkan nanti mau ngebahas tentang kritik sosial dalam novel, novel apa misalnya gitu. Nah, itu bisa dilihat dari aspek sosiologinya. Jadi sejauh mana sastra itu mencerminkan realitas sosial yang melatar belakangi munculnya karya sastra. Nah, itu ada banyak tokoh-tokoh seperti eh, Mahmud Darwis, visinya atau siapa ya, Ghassan Kanafani lewat novelnya itu pasti punya latar belakang sosial yang melatar belakangi dia menulis novel itu. Misalkan konteksnya Palestina, perjuangan dia terhadap rakyat Palestina, kan gitu ya. Ada judul puisinya Mahmud Darwis itu judulnya Asyik min Filastin, pencinta dari Palestina. Itu kan puisi-puisinya kalau dilihat dari konteksnya pasti bicara tentang kondisi sosial masyarakat Palestina. Atau kritik sosial dia terhadap eh, apa realitas kehidupan dia lah, realitas sosialnya gitu ya. Nah itu bisa pakai teori sosiologi sastra. Kemudian psikologi sastra. Nah, kalau psikologi sastra tadi itu ya bisa dari aspek pengarangnya, bisa dari aspek ini sama juga dengan sosiologi tadi, bisa juga dari aspek penokohan kalau dalam novel. Nah, psikologi juga bisa dari aspek pengarangnya atau dari aspek penokohan dalam cerita. Jadi ya seperti konflik batin dan lain-lain. Terus yang ketiga, yang terakhir ada isu gender dan feminisme. Gender itu eh, apa? Ini perbedaan jenis kelamin. Nah, ibaratnya gitu ya. Feminisme itu ya, atau kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-adabun nisawi, sastra-sastra feminisme. Tokoh-tokoh seperti eh, Nawal, kalau dalam bahasa Arab, ya. Nawal El-Sadawi, Al-Mar'ah Indah Nuqtatis Sifar, judul yang paling terkenal, misalkan novel tentang perempuan di titik nol. Nah, itu kan bicara tentang bagaimana perempuan itu didiskriminasi, terus di apa diposisikan sebagai yang berkebelakang dan segala macam. Nah, dalam cerita-cerita novel Arab banyak sekali itu cerita-cerita tentang misalkan mengapa tokohnya selalu laki-laki. Itu kan dominasi laki-laki dalam penceritaan. Nah, kalau di novel-novelnya kayak dan novel-novelnya Nawal itu biasanya tokoh-tokoh yang dibuat sama Nawal itu perempuan. Atau misalkan contoh lain judul eh, novel karya penulis Mesir, Nawal juga orang Mesir ya. Ihsan Abdul Kudus misalkan judul novelnya Nasitu an Nimro'ah. Saya lupa bahwa saya ini perempuan. Nah, itu misalkan juga melihat bagaimana orang perempuan itu sebagai wanita karir, tapi dia harus sadar bahwa di realitas kehidupan Mesir itu ya perempuan itu ya, apalagi negara-negara Arab misalkan ya, perempuan masih dianggap nomor dua lah. Nah, itu novel-novel seperti itu bisa diangkat lewat kajian-kajian seperti ini.
isu-isu gender dan feminisme dalam sastra Arab. Terus kegiatan pembelajaran nanti pakai project base. Saya nanti pengennya ada tugas eh, di perkuliahan ini. Kalau dulu itu tugasnya membuat analisis tentang novel. Jadi nanti saya bagi per kelompok. Kalian silakan buat analisis tentang novel. Nanti novelnya saya yang kasih, ada beberapa. Tapi nanti kalau kesulitan untuk mencari yang Arab, nanti kita coba pakai novel-novel yang sudah ada terjemahannya. Ada banyak, nanti saya punya beberapa lah saya punya. Radu Asyur, Miram apa, Gornapah, judulnya Granada, atau karya-karya Najib Mahfuz yang sudah banyak diterjemahkan, Najib Al-Kilani yang sudah banyak juga, Ihsan Abdul Qudus, Nawar El-Sadawi, itu ya beberapa novel yang bisa dianalisis, atau pakai novel-novel yang ini juga nggak apa-apa, novel-novel yang sudah berbahasa Inggris terjemahannya buat sebagai perbandingan juga nggak apa-apa. Akan ada beberapa, tadi saya baru dapat kemarin novel bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi udah ada terjemahan Inggrisnya, saya lupa apa namanya itu ya. Bagus juga, itu juga bisa nanti kalau mau dijadikan bahan analisis atau skripsi gitu ya. Oke, terus case based learning, nah ini nanti selama perkuliahan aja kalau case based studi kasus. Terus, nah ini tagihannya nanti ya. Project based, case based, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah saya sih pengennya nanti tugas kita itu misalkan eh, saya bagi per kelompok, ada dalam istilah kita itu ada dalam istilah sastra juga lah, transmediasi teks namanya. Transmediasi teks itu misalkan dari novel kemudian dipindahkan menggunakan multimodal. Multimodal itu media, beberapa media lah misalkan. Jadi kalian kayak kemarin tuh kan saya udah tuh di mata kuliah tarikh adab itu kan multimodal namanya. Jadi mentransmediasi teks lewat poster misalkan. Nah, saya nanti juga pengennya nanti kalian dari novel itu mungkin pakai di dari misalkan ambil part bagian khususnya, misalkan satu bahasan itu kemudian ditransmediasi menggunakan apa gitu. Bisa lewat poster, bisa lewat dan yang lain-lainnya. Nah, pengennya saya itu seperti itu, belajar sastra Arabnya gitu. Jadi di samping kalian bisa paham tentang isi ceritanya, kalian juga bisa merangkum apa sih makna dari cerita itu gitu ya, maksudnya lewat lewat media yang lain gitu. Bisa video, bisa poster, bisa dan lain-lain lah. Tapi nanti itulah. Tapi nanti kita lihat nanti lah ya kalau untuk tugasnya. Terus ini ini udah nanti kalian baca lah nih. Sikap segala macam kehadiran. Eh, ini salah nih kok 10%. Oh ya benar ya. Nah ini kita harus ini ya sampai ini C. Berarti kalau lewat dari C, di bawah dari C itu nggak lulus. Kayak semester kemarin tuh anak 20 kayaknya ya banyak yang dengan profesor dapat C min, ada C min, ada C dan segala macam. Kalian pokoknya kalau rajin aja masuk, insya Allah ya inilah. Oke, ini kehadiran 80% ya, rajin-rajin kuliah supaya nggak ngulang mata kuliah. Oke, nanti ini silakan dibaca. Terus ini beberapa referensi silakan aja. Ini teori sastra secara umum saja ya. Buku-buku teori-teori sastra, kritik sastra secara umum. Nih, kalau yang bahasa Arabnya ada beberapa. Misalkan nih, Naqd al-Adab, Salah Fadol, dan lain-lain itu yang Arabnya. Nah, ini kamu boleh nih cari nih, strukturalisme dalam sastra Arab. Nah, ini menganalisis tentang sastra lewat teori struktural gitu ya. Nah, atau ini buku metode dan teknik penelitian sastra. Kalau nanti yang punya minat terhadap penelitian sastra Arab, boleh. Atau buku ini juga bagus nih, teori kritik sastra Arab yang klasik gitu ya.
Nah, ini beberapa teori yang bisa digunakan di perkuliahan. Oke, ini rencana kegiatannya, satuan perkuliahan. Nanti silakan dibaca saja. Nanti kita modelnya ini ya, boleh lah nanti kita boleh pakai presentasi saja setiap ini. Nah, misalkan presentasi nih, analisis struktural puisi Arab. Nah, jelaskan tentang ini, kemudian nanti berikan contoh analisisnya dari sumber-sumber yang ada. Misalkan kamu dapat dari jurnal atau apa, lihat model analisis struktur puisi Arab seperti apa. Maksud saya, nanti coba ini diapakan ya. Misalkan kamu mau melihat contoh analisis struktur puisinya eh, Tamim Al-Borbusi. Itu dilihat tuh apa kesannya, dan kemudian di mana letak emosinya, kemudian bagaimana imajinasi dalam puisi itu, terus bahasa puisinya seperti apa. Bahasa puisi yang dominan misalkan menggunakan tasbih atau majas misalkan gitu ya. Atau irama dan rimanya seperti apa. Nah, tapi nanti kita tentu nggak bakalan selesai bahas sebenarnya bahas tentang puisi Arab saja itu bisa lama sebenarnya. Belum lagi masuk dalam kajian ilmu arut namanya. Ilmu arut wal kawafi itu bicara tentang musikalitas puisi Arab. Nah, pernah saya jelaskan kayaknya di sebelumnya ya. Nah, itu yang bahas tentang kajian-kajian irama dalam puisi. Oke, ini silakan nanti dibaca. Nanti saya share ininya di grup. Oke, seperti itu ya. Gambaran tentang perkuliahan kelas sastra Arab di semester sekarang. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita ini nih? Ustadz, itu tugas analisisnya buat tugas akhir atau apa, Ustadz? Tugas akhir. Berarti Bentar. setelah, ngumpulin berarti pas UAS ya, Ustadz? Ya, pas UAS. Sekarang, Ustadz. Nah, kalau dulu dengan Profesor pernah dulu waktu itu anak angkatan 16. Nah, dengan Profesor itu disuruh malah bikin drama lagi. Jadi dibagi kelompok, mentas nanti kalian dramanya, mentas waktu itu di aula mana ya, lupa saya. Aula Latif apa mana gitu. Jadi setiap kelompok itu ini drama, tapi kan itu offline. Tapi kita nggak usah itu lah. Kita cuma menganalisis karya sastra aja. Nanti saya kasihkan beberapa judul novel dan cerpen. Tapi untuk format tugasnya nanti di pertemuan berikutnya lah. Yang jelas kita tugas akhirnya berbentuk project. Enggak pakai soal-soalan segala macam. Gitu. Enggak ada gitu-gituan. Enggak pakai soal-soal apakah strukturalisme itu. Enggak ada kayak gitu-gitu. Nah, pokoknya nanti UTS dan UASnya berbentuk tugas kelompok saja. Ya, nanti silakan kelas A dan kelas B dibagi kelompok-kelompoknya eh, untuk dari awal ya, untuk tugas dan ininya ya, biar dari sekarang gitu. Oke, Oke, Ustadz. Berarti ini ada 13 kelompok ya, Ustadz? ya boleh. 12 kelompok berarti di kelompok berapa orang tuh? Empat. Atau berapa? Sebentar, Ustadz. Hmm? Fadila, Kita, itu kelompoknya ada ya berapa kayak orang? yang waktu kita di makul tarikh adab aja. Siap, Ustadz. Tapi nanti terserah mau beda lagi orang-orangnya terserah. Yang penting diatur aja lah PJ-nya ya, Fadia sama Aji. Ya, oke. Clear ya kalau untuk masalah kelompok dan tugas, terus perkuliahan.
Terus sekarang, eh, nah masalah hari ini. Jadi seperti apa nih? PJ-nya nih. Aji sama Fadia nih. Iya Ustadz. Palingan ini sih hari Selasa di jam terakhir Ustadz. Selasa Jam terakhir. jam terakhir 14 gitu. Iya 14.40. 14.20. Yang lain udah oke semua nih. Kelas B gimana? Iya Ustadz, Selasa jam terakhir juga. Oh ya udah ya. Selasa jam terakhir ya. Kalau si itu Ramadan bisa. Ramadan nih yang dari mana usul. Bisa Ustadz. Bisa ya. Ya. Ayo udah kalau itu Selasa jam 14.40 ya. Terakhir ya. Ya udah. Oke lah. Gak apa-apa. Tapi digabung kan? Semua kan? Iya, iya digabung Ustadz. Ya udah, oke. Saya tuh sebenarnya pengennya kayak Senin nih. Senin ini nanggung banget. Ntar habis ini kan ada mata kuliah lagi kelas A ya. Itu di akhir lagi. Padahal Senin dari pagi saya nggak ada jam tadi itu. Karena mata kuliah MKDU itu ternyata dipindah, dijadwalkan di hari Jumat. Nah, makanya biasanya kan MKDU itu hari Senin. Nah sekarang tuh hari Jumat. Jadi Senin itu kosong kecuali mata kuliah terjemah. Nah, nanti kita terjemah ngomongin di mata kuliah terjemah lagi ada. Oke, terus eh oke ya berarti Selasa jam 14 ya, jam 2-an lah ya, jam 2.40 ya, 14.40 ya, gitu ya. Kemudian untuk eh apa nih format perkuliahan seperti apa nih? Mau ngezoom atau seperti apa modelnya? Atau seperti yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya boleh Sinkronon Ustadz. sebelumnya boleh ya. Berarti kita dua kali ngezoom nanti ya, sekali enggak gitu ya. Belajar mandiri gitu Ustadz. Ya, nanti saya kasih materinya saja, tapi tetap nanti presentasi misalkan yang minggu depan langsung dua gitu. Kalau yang untuk ini, apa kalau yang untuk misalkan yang kena waktu libur nggak ngezoom, tapi nanti di minggu depannya tetap di ini kan. Jadi dua kali kita ngezoom, sekali enggak gitu ya. Oke nggak tuh? Nah, Iya Ustadz. Berarti minggu depan kita masih Zoom, minggu depannya lagi belajar mandiri gitu Ustadz. minggu depannya lagi tetap zoom dulu lah, karena kan ini cuma pengantar nih, belum kuliah kan. Nanti minggu depannya lah. Berarti kita keempat lah ya, baru itunya. Yang enggak zoom ya. Berarti dua Iya Ustadz. materi ini nanti saya coba jelaskan di materi. Kamu buat dulu dah kelompoknya berapa. Berarti kan tadi 13. Nanti di awal mungkin di pertemuan awal nanti saya yang jelaskan dulu. Berarti nanti kalian bisa di pertemuan yang ke berapa ini ya? Ini kan ada 13. Nanti saya akan jelaskan dua materi langsung boleh. Atau di pertemuan nanti deh kamu bikin dulu aja berapa kelompoknya. Bisa berarti dibikin kelompok satu, dua, tiga, 10. Kalau 10, 10 kelompok Ustadz. 10 atau 10 atau 11 lah. 11 boleh ya, 11 kelompok aja. Ya, 11 kelompok aja. Berarti minggu depan nanti saya tetap masuk ya. Saya akan jelaskan langsung dua materi itu ada sastra Arab dan genrenya. Genre sastra Arab boleh sekalian nanti dibahas. Terus minggu depannya boleh dari tetap saya juga intrinsik dan ekstrinsik ini. Nanti yang dari pertemuan keempat, dari topik keempat nih boleh nanti dari sini nih.
Nah, dari berarti 1, 2, 3, 10 berarti ini ya. Nah, dari sini boleh nanti. Dengan ke strukturalisme dalam bahasa Arab sampai ke terakhir. Oke, buat 11 lah. Nanti kayak saya kasih contoh. Saya kasih ini satu lagi nanti di sini. Jadi cukup 14 materinya. Saya kasih tema terakhir nanti ada satu tentang postkolonial dalam sastra Arab. Jadi kalau itu temanya bagus juga. Tema-tema misalkan tentang penjajahan, ya, kayak novel-novel karya-karya Palestina itu kan bisa dikaji dari aspek situ. Nah, nanti boleh satu tema tentang postkolonial dalam sastra Arab. Oke, jadi 11. Dia 11 kelompok dibikin. Afwan, Ustaz. Afwan tadi dari materi yang keberapa, Ustaz? Mulai yang Keempat, kelompok 1. 4 ya? keempat. Oke. Nah, Ya, materi oke. keempat dari strukturalisme. Untuk buku nanti kalian boleh cari atau formatnya gini pokoknya ya. Jelaskan tentang teorinya. Teori, nih saya kasih ini dah. Nanti presentasinya itu gini. Bisa, nah, misalnya gini, strukturalisme dalam sastra Arab. Jangan gitu ya. Nanti kalian bahas tentang teorinya dulu boleh. Nah, teori tentang strukturalisme ya. Apa itu strukturalisme gitulah, pokoknya gitu. Nah, terus eh, baru boleh jelas. Nah, setelah kamu jelaskan panjang-panjang tentang teori-teorinya, nanti kamu kasih contoh ah, analisis mengenai strukturalisme dalam sastra Arab, jangan gitu ya. Boleh nanti cari di beberapa skripsi atau jurnal dan yang lain-lainnya. Misalkan kamu mau kasih contoh tadi unsur intrinsik dalam novel, misalkan apa eh, Al-Karnat karya, misalkan gitu ya. Nah, nanti cari pokoknya judul analisis novelnya terserah atau puisi terserah. Yang penting ada contoh dari sininya. Jadi bahasnya nggak cuma analisis terhadap karya sastranya. Itu ya kalau untuk tugas presentasinya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada yang hobi baca novel nggak? Atau baca puisi gitu? Hmm? Coba. Si atau pernah nulis novel atau puisi gitu? Ini siapa nih? Mau press nih siapa? Kamu nulis puisi kan? Ya, kalau nggak salah tuh menangnya. Ya, Mudrika, ya Mudrika. Kamu ada puisi kan? Iya, Bang. Hah? Ada kan? Iya, ada. Kayaknya menang lomba puisi apa gitu. Terus apa lagi yang punya yang hobi ini? Pernah baca novel habis nggak? Hah? Maksudnya kalian suka nggak dengan sastra itu suka nggak kalau ini? Suka, Ustaz. Hah? Apa? Kamu Rara apa? Suka nggak baca novel? Suka banget, Ustaz.
Hah? Suka Ustaz baca novel tapi Ada novel ya? Novel-novel apa? Genrenya apa? Horor, roman, fiksi. atau fiksi, atau science fiction gitu ya? Science fiksi kayak kayak model Harry Potter. Hah? Terelie serial Bumi. Apa judulnya? Serial Bumi. Oh, serial Bumi. Ya, boleh. Laut Bercerita udah baca? Oh, lagi baca Ustaz tapi belum selesai. Nah, itu kan juga bagus tuh. Novel sejarah juga ya. Nah, model gitu. Kalau di sastra Arab tuh kayak novel-novel karya Najib Al-Kilani, Azra Jakarta. Kamu cari dah. Azra Jakarta itu kalau di terjemahannya sudah ada bahasa Indonesia, judulnya Gadis Jakarta. Nah, itu orang Mesir tapi settingnya itu di Indonesia. Jadi cerita seorang aktivis lah kalau bisa dibilang gitu ya, aktivis kampus gitu gitu. Masa-masa dulu komunisme, PKI. Nah, itu bagus novel-novel kayak gitu dibaca ya, buat nambah-nambah ini. Atau cari judul-judulnya eh, ad- sastra pariwisata, kan. Boleh. Banyak genre kalau mau di ini kan. Kayak baca novel-novel Arab atau puisi ya, syair. Sering-sering buka-buka syair Arab. Sekarang kan udah banyak lah di digital-digital itu syair-syair Arab. Belajar-belajar nerjemahkan gitu syairnya. Dan itu bahasa-bahasanya bagus-bagus gitu. Kalau dianalisis. Kemarin anak 20 itu si Fatia, bimbingan saya juga, bahas tentang syairnya Mahmud Darwis. Tapi dia yang dilihat cuman eh, penggunaan simile dalam bahas gaya dalam puisinya. Judulnya Asyik min Filastin, pencinta dari Palestina. Sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Atau karya-karyanya Nizar Kobani kalau yang hobi syair-syair cinta tuh. Itu coba dibaca ya. Nizar Kobani itu syair Hul namanya, penyair cinta ya. Ada banyak juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada Asyhadu alla mura'atan illa anti gitu ya. Nah, itu syairnya tentang perempuan juga. Aku bersaksi tiada perempuan selain engkau gitu. Kalau diterjemahkan gitu. Nah, itu udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi coba geluti kan puisi kamu kan yang coba lihat puisi-puisi Arab, novel-novel Arab gitu ya. Pelajari dari situ. Enggak, kalau belum bisa pakai yang terjemah apa pakai yang Arabnya, coba pakai yang eh, apa terjemahan gitu. Tapi kadang terjemahan juga banyak yang nggak pas juga kadang ya kalau kita ini. Tapi ya nggak apa-apa buat pengetahuan sambil tapi sambil di compare dengan yang bahasa Arabnya supaya tahu nanti juga terjemahannya gitu. Jadi menganalisis puisi udah dapat juga kosakata baru dalam syair Arab gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu ya coba dicoba gitu dibaca gitu ya. Mulai dari baca-baca yang ringan dulu, cerpen gitu gitu. Oke ya, seperti itu. Ada lagi nggak nih pertanyaan nih tentang perkuliahan sastra Arab, sastra Arab? Hmm? Nanti tolong ini ya, nanti apa si Kodia sama sama siapa nih Aji, nanti setiap pertemuan tolong langsung di itu ya. Nanti saya kasih form 05 ke sana nih. Jadi supaya nanti jangan di akhir-akhir baru kita ini ya, biar di awal maksudnya setiap pertemuan langsung ini. Oke, cukup. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Cukup Ustaz, Insya Allah. Cukup ya. Oke, kalau gitu berarti kita eh, minggu depan masuk di pertemuan pertama. Nanti saya akan jelaskan dulu 3 materi lah. 2 atau 3 materi langsung bisa nanti. Eh, yang penting nanti saya minta nama-nama kelompoknya. Biar nanti untuk pembagian tugas presentasinya.
Kalau nanti pas perkuliahan tidak Zoom, nanti saya coba kasih tetap saya kasih materi ya, contoh materi. eh, di share nanti. Nanti tolong di semua tugas sama seperti tahun semester kemarin ya, si siapa nih, Aji masukin ke Drive ya, semuanya. Siap, Bro. Tolong aku Oke. masukin untuk ini. Oke, cukup. Kalau memang nggak ada lagi, insya Allah nanti minggu depan kita mulai perkuliahannya di jam berapa? 14.40 ya? Ya, Ustadz. Iya, Ustaz. Oke, 14.40. Oke, syukron. Ah, nanti kita anak kelas A nanti langsung aja kita nih ya. Yang kelas A langsung aja kita masuk biar langsung mata kuliah terjemah juga. Oke, cukup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ustadz. wabarakatuh. Apa Rara? Ini ngomong kelas A kan 2 kali. Lagian milihnya juga hari yang sama kan? Tapi minggu depan udah hari Senin ya. Hari Senin minggu depan ya. Kalau selain hari Senin bisa nggak? Nanti kita omongin ya. Ini berapa orang bintang? 23 Ustadz. 23. Ini hadir semua nggak udah nih? Siapa yang belum hadir? Ini masih ngambil terjemah juga ya? Hah? Kenapa Ustadz? Di siapa Ramadan ngambil mata kuliah terjemah juga? Ter- Nggak ada, Terjemah belum enggak? Oh, ada. nggak ada. Oh ya nggak ada. Oh ya udah. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Biar ini lagi. Sekarang mata kuliah terjemah lagi nih. Ini pokoknya kalau saya itu kebanyakan ngajar tuh di terakhir-terakhir dan semester-semester terakhir. Kalau di awal-awal malah saya jarang dapat mata kuliah. Jadi udah high class ya, kelasnya kelas atas gitu ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mata kuliah penerjemahan Indonesia Arab. Jadi mata kuliah ini diampu oleh saya sama Ustadz Hendra nanti dua. Dengan Ustadz Hendra hari apa? Bintang. Bukan ya? Oh, Ustadz Hendra di kelas lain ya? Oh iya. Jadi saya dapatnya kelas A. Nah, kalau Ustadz Hendra itu ngambil 3 kelas penerjemahan. Saya cuma dapat, oh ya silakan Ramadan. Kalau saya cuma dapatnya di kelas A. Nah, terus kalau untuk penerjemahan Arab Indonesia udah semester berapa? Apa semester ini juga? Nah, gimana? Kamu ngomong Semester ini pelan-pelan. Ustadz. Semester ini juga. Berarti Arab Indonesia sama Indonesia Arab ya? Kayaknya anak 2021 banyak mata kuliah terjemah ya semester ini ya? Ada Iya Ustadz. Korea juga? Ada Korea juga kalau nggak salah ya? Jadi emang kamu disuruh jadi penerjemah nih kayaknya nih, semester ini. Ya, oke. Ini RPS-nya nih, saya jelaskan. Jadi kita penerjemahan Indonesia Arab. Jadi kalau untuk mata kuliah terjemah itu ada teori terjemah, nazariyatul terjemah, ada penerjemahan Arab Indonesia, ada penerjemahan Indonesia Arab. Oh ini, bentar, bener kan? Ini Indonesia Arab apa? Oh kebalik nih, nah, ini nih. Di sini ini kebalik. Penerjemahan Indonesia Arab ya ini ya. Nah, saya sama Pak Hendra. Jadi dua ini saya di kelas A, Pak Hendra di kelas B, C, dan D. Nah, jadi mata kuliah ini nanti kita lebih ke praktik sebenarnya ya. Jadi dari bahasa Indonesia ke Arab maupun sebaliknya. Jadi nanti teks-teks yang diterjemahkan itu tentang teks ilmiah, kesehatan, sosial, budaya, agama, politik, dan lain-lainnya. Terus mata kuliah terjemah juga nanti penting buat kalian kalau nyusun skripsi. Karena skripsi dibahas di PBA itu berbahasa Arab,
maka nanti kamu harus bisa menerjemahkan sumber-sumber yang kamu ambil dari bahasa selain Arab, misalkan bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah. Nah, itu ya, nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, tapi ini cuma ada 10 materi. Jadi misalkan nanti di pertemuan keempat, keenam ini misalkan teks berita. Nanti teks berita kita coba 2 kali pertemuan gitu-gitu ya. Nanti untuk rinciannya di bawah. Nah, jadi ini pertama nanti teori kan kalau teori terjemah sudah semester berapa belajarnya? Hah? Teori terjemah Semester ini Ustaz. Baru semester ini, Ustadz. semester ini juga. Waduh, teori terjemah, penerjemahan Arab Indonesia, penerjemahan Indonesia Arab, Korea gitu ya. 4. Iya, Ustadz. Iya. Iya. Wah, kok dalam 1 semester ya? Nah, ini pertama nanti kita jelasin lah sedikit tentang teorinya ya. Ragam penerjemahan, ada penerjemahan namanya terjemah harfiah, kemudian terjemah itu misalkan kalau interpreter itu ya terjemah ada namanya terjemah tatabu'iyah, ada terjemah fauriyah dan lain-lain. Nah, nanti kita jelaskan di sini. Kemudian prinsip dan strategi penerjemahan, gimana strategi menerjemahkan teks itu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kemudian pendekatannya seperti apa? Kalau pendekatannya tekstual seperti apa? Kalau pendekatannya kontekstual seperti apa? Teknik-teknik. Nah, teknik menggunakan kamus untuk penerjemahan. Kalian buka kamus bisa kan? Kalau kamus yang sering dibuka kamus apa? Kalau untuk menerjemahkan, pakai kamus apa? Mani Ustaz. Perkosakata itu tapi. Nah, kalau mau ini mah langsung ininya kan. Ini misalkan pakai kamus yang Munawir pernah pakai? Pernah, Ustadz. Pernah ya. Kalau Munawir kan harus tahu fiilnya seperti apa. Soalan misalnya. Nyari kata apa nggak mau langsung kitab. Nyari kitabun nggak mau langsung kitab. Tapi pakai fiilnya gitu. Atau pakai kamus-kamus yang lain. Pernah nggak? Misalkan kamus Arab-Arab. Misalkan model kamus yang dicari itu malah huruf belakangnya. Misalkan kata ba, maka yang dicari itu banyak dulu. Nah, itu kan ada juga. Nanti saya akan kasih model-model teknik menggunakan kamus dan penerjemahan. Kalau dalam ilmu bahasa ada namanya ilmu ma'ajim ya. Ilmu ma'ajim itu kayak apa leksikografi lah, ilmu tentang perkamusan. Terus mesin translation. Nah, mesin translation tahu kan? Mesin penerjemahan. Nah, kayak Google Translate, Google Bot, apalagi ChatGPT, Bing. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti juga coba nanti kita eksplor tentang penggunaan mesin translation ya. Terus nanti ada praktik penerjemah tentang teks berita. Teks berita bisa nanti temanya politik, sosial, dan segala macamnya. Dan kemudian ada teks-teks pariwisata, misalkan mau buat promosi wisata tapi berbahasa Arab, nah nanti silakan dibuat terjemahannya. Buat pamflet atau apa lagi, ya poster misalkan menggunakan teks-teks pariwisata. Kemudian teks-teks skala ilmiah, nah ini penting ini nanti kalian kalau mau buat skripsi, jadi kalau buat skripsi nanti misalkan buat proposal skripsi kan harus ada apanya ya, nah, istilah-istilah ilmiah segala macamnya. Nah, nanti itu penting juga untuk kalian buat skripsi karena kan semester depan ada PKM dan semester depannya udah proposal gitu ya. Nanti ini sebenarnya terjemah juga nanti kaitannya dengan kitabah, harusnya kitabah hurrah ya. Kitabah hurrah sudah ngambil belum? Hah? Udah, Ustadz. Kitabah sudah ya. Nah, kitabah hurrah. Nah, terus praktik penerjemahan teks-teks resmi ya, misalkan menerjemahkan ijazah atau yang lain gitu. Kemudian praktik penerjemahan tentang teks karya sastra. Misalkan mau menerjemahin
teks cerpen, cerita anak atau dan lain-lain, tapi nanti kita lihat pakai teks bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, sama modelnya project based dan case based juga ya. Nanti paling tugas kita banyak tugas saja kalau di sini nanti praktek-praktek penerjemahan. Terus ini sama aja nih. Ada project based, case based, UTS, UAS. Terus ini nanti ya, ini ada beberapa bukunya, silahkan dicari buku-bukunya. Nah, ini nanti bisa dicari ya. Oke, kalau kalian nerjemah biasa pakai apa? Google Translate, Deep, DeepL, terus Microsoft Bing, ChatGPT atau yang lain-lain. Kalau ada eh, aplikasi yang lain yang bisa dipakai, silahkan saja. Itu dipakai untuk menerjemahkan ya. Paling nanti kita cek penggunaan struktur bahasa Arabnya aja. Terus, nah ini ya, rincian perkuliahannya. Nanti kita nanti nggak setiap inilah. Pokoknya pertemuan 6-7 misalkan bahas tentang teks berita. Kemudian di pertemuan ke-9 masih sekali aja. Terus 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dua kali pertemuan bahas tentang satu teks ini. Sama tentang teks karya ilmiah, teks resmi, atau teks karya sastra. Jadi seperti itulah perkuliahan tentang penerjemahan ya. Nanti boleh menggunakan ini ya, mesin translation ya. Silakan aja pakai itu. Tapi nanti kita bahas analisis satu-satu struktur teksnya yang benar seperti apa. Oke, terus itu gambaran tentang perkuliahan penerjemahan. Terus masalah waktu. Bintang, gimana Bintang? Waktunya apa udah fix nih kita hari Senin jam sekarang atau gimana? Kamis kayaknya ada hari kosong deh, Ustadz. Apa tuh? Hari apa? Kamis jam Pertama. pertama udah ada, Ustadz. Udah. Jam kedua kosong, Ustadz. Yang kedua Kamis ya. Kamis itu saya ada waktu kayaknya dengan anak-anak C sama D. Jam Sastra, ketiga sastra. juga kosong, Ustadz. Nah, Jam ketiga juga jam kosong. berapa? Jam Jam? ketiga. Ketiga. Jam ketiga. Berarti habis zuhur ya? Iya. Bentar ya, saya cek nanti. Boleh sih kayaknya ya. Bentar ya. Kalau nanti saya tanya dulu PJ-nya di ini. Anak kelas C sama D nggak bisa digabung nih malahan. Berarti jam ketiga di hari Kamis ya? Iya, Ustadz. Ya udah nanti saya ini dulu ya. Saya sesuaikan dulu jadwalnya. Oke, Tapi Ustadz. maksud saya itu biar seharian itu mengajar aja di ngajar gitu. Jadi kalau kayak Senin kan nanggung, terakhir mau ke kampus udah siang. Terus kalau nggak ke kalau di kampus ngajar nggak ada tempat. Mau di mana online di ruangan GDS itu. Terus sinyalnya juga jelek. Jadi, nah ini C di jam pertama, D di jam kedua ya. Berarti boleh Kamis ya. Yang ketiga berarti habis zuhur ya. Nah, Iya, berarti kita Ustadz. pindah ke Kamis aja ya. Baik, Ustadz. Senin biar bisa saya kosong juga gitu, nggak ngajar. Berarti hari Kamis ya. Ya udah Kamis Iya, yang Ustadz. ketiga. Oke, tolong dicatat ya nanti ya. Nah, berarti Senin, berarti Kamis ini kita masuknya berarti Kamis depan ya. Iya, Kamis Ustadz. depan. Nah, terus sama seperti itu sastra ya. Saya pengennya nanti eh, 2 minggu kita sekali. terus kita banyak tugas-tugas kalau diterjemah biar nanti pas sekali apa
masuk langsung analisis terjemahannya gitu-gitu. Oke, ada pertanyaan tentang mata kuliah penerjemahan? Kalau yang terjemahan yang lain sudah masuk belum kelasnya? Enggak, maksudnya mata kuliah penerjemahan yang ini, yang lain. Belum ya? Belum pada masuk ya? Belum Oh, satu belum. Ustadz Ramadhani. Setrum ini juga belum ya? Oh ya udah kalau gitu berarti Kamis ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Hmm? Nggak ada, Tugas Ustadz. mau sendiri atau gimana? Tugas mau individu atau mau berkelompok? Tugas terjemahnya. Tapi Kelompok kalau boleh, kelompok Ustadz. jangan banyak-banyak satu kelompoknya. Kelompok berdua gitu. Ya, misalkan satu kelompok dua orang menerjemahkan teks ini nanti saya kasih gitu. Jangan sampai empat, nanti yang keempatnya nggak ngerjain tuh biasanya. Ya, berarti dua aja ya. Ini 23 ya semua ya. Nah, berarti nanti Iya, bagi Ustadz. berapa tuh? 10 lah. 11 ya berarti ya. 11. Hah? 11 dua-dua dong. Berarti ada yang tiga ya. Yang tiga nanti tugasnya dibanyakin teksnya. Dua paragraf atau tiga paragraf gitu. Boleh lah. Oke gitu ya berarti Kamis terus tugasnya nanti kita kelompok dua-dua aja. Satu kelompok. Untuk teksnya nanti saya ngambil di artikel-artikel internet lah. Berbahasa Indonesia kemudian diarabkan. Nah, nanti baru kita analisis satu-satu kelompoknya. Atau gini deh, modelnya gini, nanti yang berarti di pertemuan ke berapa ini, kamu presentasikan ya, yang misalkan saya ngasih ngasih tugas buat yang presentasi itu, ini misalkan di pertemuan ke, salah. Misalkan ini nanti nih, ini kan ada, berarti ini ada, ini satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, berarti sini ini lima. Nanti kan dua-dua nih, teks berita dua kali pertemuan, kita ini dua kali, ini dua kali, dua kali. Nah, nanti apa? Kalian presentasi nih di sini nih. Misalkan sebelumnya saya kasih teks untuk misalkan kelompok ini. Nanti kalian terjemahkan, baru kita bahas hasil terjemahan. Ya, berarti nanti dibagi saja semuanya ini. Jadi ini berarti dua kelompok berarti ini. Dua kelompok, semuanya dua kelompok. Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu, ada lagi nggak nih? Cukup ya? Hah? Cukup, Ustadz, Ada insya nggak? Allah. Cukup mulu nih. Nggak ada. Dari tadi juga Cukup. cukup-cukup aja ya. Oke lah ya, kalau gitu eh, cukup. Berarti kita masuk di Kamis minggu depan. Ya, Kamis jam ketiga. Oke, berarti Senin kita udah nggak lagi. Oke, cukup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz. Syukran, Ustadz.